menaruh rasa curiga. Curiganya di mana? Bahwa boleh jadi Pancasila yang sedang diusung itu telah dimaknai secara Marxisme-Leninisme. Yang berarti apa? Pancasila telah terindikasi dan terpapar paham komunisme karena menempatkan agama sebagai racun. Nah, saya terkorap, yaitu ternya. Judul itu kan agama musuh besar Pancasila. Nah, ini ternya hilang ini Bang Karni. Terbesar ya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Yudian Wahyudi itu, dia menyatakan bahwa ya kalau kita mau jujur maka musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Nah, saya ingin mencoba untuk mengurutkan, mengkonstruksi permasalahan ini dimulai dari ya saya ingin memastikan dulu apakah betul bahwa Profesor Yudian Wahyudi itu mengatakan itu. Lalu saya telusuri, videonya ada, lalu berita-berita online juga ada, dan saya melihat betul videonya itu dinyatakan dalam kondisi tidak tertekan, tidak dalam kondisi stres, tidak dalam kondisi gila, tidak dalam kondisi yang terpapar apapun. Kalau menurut saya begitu perhitungan saya. Jadi posisinya adalah dalam posisi bisa bertanggung jawab dan merdeka. Nah, kemudian ini menimbulkan dampak yang sangat luas. Bukan hanya dunia online, dunia maya, tetapi juga di dunia nyata itu menimbulkan dampak yang meluas. Ada pro kontra, sampai tadi sudah sampaikan kalangan dari DPR menyatakan ketidaksetujuannya, dari MUI, kemudian dari kalangan bukan hanya Islam, bahkan tadi Romo Magnis Huseno, kalangan Nasrani juga menentang pernyataan itu. Nah, lalu itu di tanggal 12. Setahu saya tanggal 13 sudah ada klarifikasi dari beliau, tapi saya lihat itu semakin blunder yang menyatakan bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu mesti menggeser kitab suci itu ke konstitusi, bahkan sampai pada klausul atau statement yang dinyatakan itu bahwa konstitusi itu di atas kitab suci. Nah, dari sini kemudian menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Dunia maya, dunia nyata juga terpapar, ya, sampai pada titik tertentu timbul antras, ketidakpercayaan terhadap yang bersangkutan, yaitu Profesor Yudian Wahyudi dan juga BPIP. Bahkan sampai ada plesetan, ya, BPIP itu menjadi badan perusak ideologi Pancasila. Ada juga yang menyatakan badan pengalihan isu penting. Kalau ini diteruskan, bisa jadi ada statement BPIP itu justru menjadi musuh terbesar Pancasila. Apakah itu mau dikehendaki demikian? Maka reaksi yang kemudian lebih jauh adalah bubarkan BPIP atau setidaknya copot kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Nah, ini kemudian juga ada tanggapan-tanggapan yang menyatakan, loh, kita ini kok kagetan gitu ya. Seolah-olah kagetan dengan pernyataan-pernyataan. Tapi coba kita lihat, tadi saya katakan pernyataan itu meskipun ya dari 39 menit kalau nggak salah itu videonya itu, kemudian pernyataan ya kalau kita mau jujur, musuh terbesar Pancasila ya agama itu hanya berapa detik, betul, tetapi itu adalah simpulan yang menurut saya itu sangat berbahaya karena berpotensi untuk memecah belah bangsa kita sendiri. Nah,
atas hal tersebut ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah musuh terbesar Pancasila adalah agama. Yang kedua, konstitusi itu di atas kitab suci. Nah, saya ada tiga hal untuk menanggapi. Mata kuliah lain ada, yaitu filsafat Pancasila, yang itu lebih tinggi dari itu, jadi lebih kepada hakikat nilai-nilai Pancasila itu. Itu ada dua mata kuliah kalau di perguruan tinggi yang saya ampu, dua mata kuliah itu. Jadi kalau kita lihat itu berarti apa? Sebenarnya Pancasila itu ya anak peradaban bangsa ini. Maka sering dikatakan secara historis nilai-nilai Pancasila itu tidak lain adalah nilai-nilai puncak sosiokultural dan agama di Indonesia. Jadi sangat tidak mungkin kalau agama itu menjadi musuh terbesar Pancasila. Kemudian yang kedua, sejarah perumusan Pancasila itu juga melibatkan para tokoh agama sampai pada Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Di sila pertama itu jelas berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun kita tahu sendiri itu di tanggal 17 Agustus 45 sore hari itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu pasti. Tapi jelas bagaimana peran tokoh-tokoh agama itu di dalam perumusan Pancasila. Ya, pertanyaan kita, mana mungkin agama itu kemudian dikatakan sebagai musuh terbesar Pancasila. Kemudian pengakuan bangsa Indonesia terhadap esensi agama, yaitu tentang Tuhan, itu juga kita lihat mulai dari pembukaan sampai pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu ada semua. Alinea ketiga, alinea keempat pembukaan sampai pada pasal 29 ayat 1. Jelas itu menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari sisi historis, pernyataan tadi saya katakan ini adalah ahistori atau ahistoris. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan tadi juga saya katakan ateis. Mengapa saya katakan itu ateis? Karena kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu kan sebagai rex ide. Jadi sebagai ide hukum, bagaimana hukum di Indonesia itu, atau bisa kita katakan human law, itu dibentuk. Tidak boleh hukum yang di Indonesia itu di sila pertama itu sebagai boleh saya katakan sebagai epicentrum sebenarnya. Epicentrum sila-sila yang lain itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika mengatakan bahwa agama itu adalah musuh terbesar dari Pancasila, saya katakan itu ateis. Yang kedua, pembentukan hukum, kalau kita lihat dari teori hukum, misalnya dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa human law itu dibentuk berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah divine law, itu bisa dikatakan eternal law in scripture. Jadi yang tertulis itu adalah kitab suci. Kemudian yang kedua natural law, itu berisi tentang aspek-aspek moralitas kebaikan yang melekat pada kodrat manusia. Nah, human law itu dibentuk berdasarkan apa? Sumbernya adalah kitab suci. Maka tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa konstitusi itu di atas kitab suci. Kalau saya tetap berprinsip bahwa kitab suci itu berada di atas konstitusi. Ini kalau kita lihat dari sisi teori hukum, maka kita akan menemukan apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas itu benar adanya begitu. Lalu yang ketiga saya katakan adalah anomis. Berarti apa? Pernyataan itu sebenarnya menyimpang atau bertentangan dengan hukum. Apa implikasi hukum atas pernyataan bahwa musuh terbesar Pancasila itu agama dan kemudian konstitusi itu di atas kitab suci? Saya katakan ini ada dugaan kuat telah terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 156 atau pasal 156A KUHP. Itu tentang penodaan atau penodaan agama. Nah, pasal ini kan tidak pasal aduan,
ini adalah atau delik biasa maksud saya. Ini bukan delik aduan tapi ini delik biasa. Yang berarti apa? Sebenarnya dengan ada bukti yang cukup, ya di awal, bukti awal yang cukup, polisi itu sudah bisa langsung memeriksa yang bersangkutan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu juga memenuhi unsur-unsur pasal 28 ayat 2, yaitu tentang menyatakan dan mengeluarkan perasaan permusuhan terhadap salah satu atau beberapa golongan, dalam hal ini adalah agama-agama di Indonesia. Nah, ini mestinya kalau saya di medsos saya mengatakan, nah kalau ini nggak diproses atau perlu kita itu demo rame-rame berjilid-jilid lagi. Nah, jadi permasalahan besar di situ. Kalau ini ada sense, ya, ada kepedulian terhadap itu. Nah, saya katakan, apakah kalau setelah melakukan klarifikasi itu lalu masalah selesai? Saya katakan tidak cukup, karena ini adalah negara hukum, bukan negara klarifikasi. Saya punya pengalaman sendiri masalahnya terkait dengan masalah ini, mengenai tuduhan saya anti Pancasila, saya anti NKRI dan seterusnya. Jadi saya sudah melakukan klarifikasi juga di institusi saya, tapi toh dua jabatan saya melayang semuanya. Lalu apa gunanya klarifikasi? Nah, jadi Bang Karni, dalam hal ini saya katakan tidak cukuplah klarifikasi itu, karena mungkin salah input, salah ketik, salah ucap. Ini pejabat loh, bukan sembarangan. Kalau Suteki yang ngomong salah sedikit diklarifikasi enggak mempan apa-apa, tapi kalau pejabat yang ngomong cukup dengan klarifikasi kah? Nah, menurut saya tidak. Ini harus diproses hukum untuk menunjukkan apa? Bahwa ini loh, kita punya prinsip equality before the law. Jadi lalu bolehlah saya simpulkan di sini, jadi tidak tepat, ya, apabila dikatakan Islam atau agama lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila, apalagi menjadikan Pancasila sebagai musuh agama. Nah, lalu mengapa justru muncul statement yang sebaliknya bahwa agama adalah musuh terbesar dari Pancasila? Nah, menurut saya dalam hal ini statement ini harus dilawan dengan terus mengedukasi umat dan rakyat bahwa agama apapun termasuk Islam tidak memusuhi Pancasila, dan bila ada yang terus-menerus melabelkan agama itu sebagai musuh Pancasila, berarti kita patut menaruh rasa curiga. Curiganya di mana? Bahwa boleh jadi Pancasila yang sedang diusung itu telah dimaknai secara Marxisme-Leninisme, yang berarti apa? Pancasila telah terindikasi dan terpapar paham komunisme karena menempatkan agama sebagai racun. Nah, saya memang sedikit banyak juga kemudian mencari siapa itu Profesor Yudian Wahyudi. Memang saya baca-baca, beliau sering mengeluarkan statement-statement atau memberikan pernyataan yang cukup kontroversial. Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah ini, Bang Karni, saya menyarankan, jadi siapapun pejabat mestinya harus menyadari bahwa yang dihadapi itu bukan hanya sekelompok atau hanya sekedar kelompok setempat atau lokalitas, tetapi yang dihadapi adalah rakyat Indonesia yang beragam. Maka dalam hal ini setiap pejabat itu kalau mengeluarkan statement mesti hati-hati, tidak boleh mengeluarkan kemudian menimbulkan kegaduhan yang bukan main. Kemudian yang kedua, Profesor Yudian juga harus terus berkenalan ya dengan publik, supaya publik tidak kaget lagi dengan karakter beliau
atau mungkin statement-statementnya kalau orang Jawa itu supaya wanuh itu berarti mengenal lebih dekat, sehingga pernyataan-pernyataannya juga tidak mudah melukai atau berpotensi melukai dan memecah belah bangsa ini. Terima kasih Bang Kandi.